Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini kita mau bikin nastar yang banyak kalian minta, yaitu nastar durian. Ini saya udah coba, rasanya enak banget. Kalian harus coba, dan ini versi yang nggak pakai ribet. Sekarang waktunya kita cobain gimana nih rasanya nastar durian ini. Ini nastarnya bener-bener lumer dan duriannya tuh pulen banget gitu loh. Ini bener-bener layak kalian coba dan bikinnya gampang banget. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Di sini saya pakai durian filling yang sudah jadi, karena kalau kita bikin sendiri bakal ribet dan juga belum tentu seenak ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita akan pakai 300 gram dan ini ada durian asli. Ini saya beli online. Kita juga akan pakai sebanyak 300 gram. Jadi perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Pertama-tama kita akan masak duriannya dulu. Ini saya pakai 1 sendok makan minyak sayur. Lalu kita akan masak di api sedang teman-teman. Ini kita akan masak sampai dia kelihatannya sudah berubah warna, hampir matang tapi belum matang sekali ya, kira-kira setengah matang gitu. Ini kita aduk terus. Kalau kalian rasa dia sudah hampir matang, kita campurkan durian filling yang kita beli tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar sudah kental. Kalau seandainya di pinggir-pinggir kalian ada yang hangus-hangus, yang tidak sempat kalian aduk tadi, itu kalian buangnya, jangan sampai masuk ke dalam adonan kita. Nah, kalian lihat di sini, kalau dia sudah jadi satu, sudah kental, sudah mengkilap seperti ini, itu artinya sudah matang. Dia warnanya sudah berubah menjadi coklat semuanya ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa matikan kompor, lalu kita tutup dengan plastik supaya dia nggak kering atasnya. Setelah dingin kita masukkan kulkas ya. Nah, sekarang kita akan bikin kulit nastarnya. Di sini saya pakai gula halus sebanyak 25 gram. Nah, untuk menteganya, butternya saya akan pakai Wisman. Wisman yang saya pakai ini adalah 100 gram. Kemudian saya akan pakai mentega Blue Band 100 gram. Mentega yang saya pakai adalah Blue Band Master yang biasa ya, bukan Blue Band Master yang cookies. Karena kalau kita pakai Blue Band yang cookies, nanti dia baunya akan mengalahkan bau Wisman kita. Sementara kita ingin bau Wisman kita lebih menonjol daripada bau mentega. Nah, ini semua saya akan blender dengan blender. Tapi kalau kalian nggak punya blender, kalian bisa aduk aja pakai tangan dengan balon Wix ya. Ini waktunya tidak akan saya cepetin, supaya kalian bisa lihat seberapa lama saya ngaduk ini. Ini saya ngaduknya nggak lama, sebentar aja. Yang penting sampai dia tuh udah tercampur rata, terus blue bandnya itu udah nggak ada gerindil-gerindilan kayak gitu, udah benar-benar terlihat halus, baru saya berhenti. Dan itu biasanya hanya sekitar 2 menit. Sekali lagi, ini saya nggak cepetin, saya juga nggak potong-potong, supaya kalian bisa lihat dengan jelas ya bagaimana saya ngaduknya. Seandainya dalam waktu 1 menit juga sudah tercampur rata dan sudah kelihatan creamy, kalian boleh berhenti, karena ini nggak perlu diaduk lama-lama gitu. Nah, ini udah selesai saya ngocoknya. Kita akan rapikan ya yang berantakan di pinggir-pinggir, yang nempel-nempel itu kita pakai spatula, kita jadikan satu di tengah. Lalu kita tambahkan 2 kuning telur. Setelah itu kita kocok lagi supaya kuning telurnya ini tercampur rata. Itu juga nggak lama, paling sekitar setengah menit ya. Kita tambahkan 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk. Kalian kalau mau tambahin 50 gram juga boleh, tapi untuk saya cukup 25 gram. Nah, sekarang kita tambahkan terigu ya. Saya pakai kunci biru sebanyak 280 gram. Jangan lupa kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Karena ini kan kita pakai durian. Durian itu udah cukup manis.
Jadi kita perlu agak sedikit asin untuk kulitnya ya. Sekarang kita akan aduk. Di sini saya juga tidak akan cepetin, saya tidak akan potong-potong, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara saya ngaduk dan berapa lama saya ngaduk. Untuk adukan pertama, kalian cukup diaur-aurin gitu aja ya. Jarinya dibuka, diaur-aurin gitu aja sampai menteganya dan terigunya tercampur. Aduk-aduknya ini nggak perlu pakai tenaga, cukup diaduk-aduk aja, diaur-auri. Nanti pelan-pelan terigu dan menteganya itu akan menjadi satu. Nah, setelah itu baru kita akan aduk balik. Nah, dengan aduk balik ini, dia nanti akan lebih menjadi satu dan dia akan menempel semuanya. Semakin kita aduk, dia akan semakin menempel, semakin menjadi satu. Jadi dia nanti tidak menempel lagi di jari-jari tangan kita, nggak juga menempel lagi di baskom ini. Kalau dia sudah jadi satu, sudah nggak nempel lagi, itu tandanya sudah selesai. Kita udah nggak perlu aduk-aduk lagi ya. Sekali lagi, ini adalah real time, jadi ini saya nggak potong, saya nggak cepetin, supaya kalian bisa mengerti berapa lama saya aduk dan bagaimana hasilnya ya. Jadi adonan akhir itu dia harus tidak menempel lagi di tangan, nggak menempel di baskom kita, dan dia terlihat halus, mengkilap, cantik, seperti kalian. Nah, kalau udah seperti ini, kalian udah boleh berhenti. Kalian bisa lihat nih, ini adonannya cakep banget, dia jadi satu, nggak aur-auran kemana-mana gitu. Nah, begitu kita buka pun dia nggak berantakan gitu loh. Ini adonannya, menteganya udah cukup, terigunya cukup, semuanya udah pas. Adonan seperti ini dia akan menghasilkan nastar yang lumer, lembut, enak banget lah. Sekarang adonan ini akan saya bagi dua, kemudian saya akan simpan di kulkas. Kulkasnya kulkas bawah ya. Kenapa disimpan di kulkas? Karena adonan ini adalah nastar lumer. Nastarnya lembut banget. Kalau seandainya kalian tidak simpan di kulkas, pada saat pengerjaan nanti, pada saat kalian mulung-mulung, itu kalian akan kesulitan. Karena sepertinya dia akan terlihat lembek gitu. Kalau kalian tambahin terigu, nanti hasilnya nggak akan lumer. Nah, sambil nunggu nastarnya, kulit nastarnya itu set di kulkas, sekarang kita akan gulung-gulung durian. Sebelum mulai, telapak tangan kita kasih minyak dulu ya, karena selai durian ini dia agak sedikit lengket gitu. Apalagi kalau kalian baru bikin terus kalian buletin, itu lengket banget. Jadi kita kasih minyak sayur di telapak tangan kita dan di selai duriannya ini sedikit supaya dia tidak terlalu menempel. Nah, untuk masing-masing selai durian ini kita akan timbang seberat 5 gram, sama seperti selai nanas ya. Jadi masing-masing 5 gram dan kulitnya 7 gram. Nah, setelah 1-2 jam kulit nastar kita sudah mulai set di kulkas. Ini bisa kita keluarkan seperti ini kira-kira teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kita mau ngerjainnya mudah. Jadi dia tidak cepat mengeluarkan minyak, nggak cepat lembek. Pada saat kita pulung-pulung, dia nggak akan kelembekan gitu. Jadi ini kalau agak sedikit keras nggak masalah, kita keluarin aja, kita pelan-pelan kita copotin sedikit, lalu kita kepel-kepel gini ya, supaya dia jadi satu, jadi nggak berantakan gitu adonannya. Di sini kulitnya saya nggak timbang. Kalau kalian mau timbang, kalian bisa timbang ya. Semuanya masing-masing seberat 7 gram. Ini kita ambil, kita pulung-pulung, lalu kita tipiskan, kita gulung seperti ini. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik ya, karena kita akan bikin persegi panjang. Jadi dia agak berbeda dengan yang biasanya hanya bulat saja. Ini pertama kita akan gulung-gulung setelah diisi selai durian ya. Kita akan gulung-gulung tanpa tenaga ke satu arah, yaitu ke kiri ya. Kita gulung-gulung
sampai dia sudah bulat, lalu kita akan gulung lagi, maju mundur, nanti dia akan berbentuk persegi panjang dengan sendirinya. Yang harus diperhatikan juga, bentuk persegi panjangnya ini tidak boleh lebih dari 3 cm, karena ini nanti akan kita ketempatkan di toples persegi panjang juga yang dia lebarnya 7 cm. Karena itu lebar dari nastar kita tidak boleh lebih dari 3 cm, karena pada saat dipanggang nanti dia akan sedikit mekar. Sekali lagi ya, gulung pertama ke arah kiri, kita gulung lingkaran ke arah kiri, lalu setelah dia bulat kita maju mundur. Sekali lagi ya, kita akan pulung-pulung sampai dia berubah warna, lalu kita tekan, kita isi dengan selai nanas, kita gulung. Setelah itu kita akan bultin ke arah kiri jari kita, terus kita giling-giling sampai dia berbentuk bulat. Setelah itu kita akan maju mundur, dan dia akan simsalabim, bentuknya akan persegi panjang seperti ini. Seandainya persegi panjang yang kalian bikin kelihatan lebih panjang, itu kalian bisa tipisin pinggirnya kiri kanan, ditekan-tekan aja pakai jari, jadi dia tidak terlalu panjang, karena kalau nanti terlalu panjang kalian akan kesulitan untuk taruh di toplesnya. Jadi kalau bisa di samping kalian ada penggaris ya. Sekarang kita akan olesi nastar kita dengan kuning telur. Kita perlu 2 kuning telur saja. Ini saya pakai 3 kuning telur, tapi ternyata terlalu banyak ya. Jadi kalian cukup pakai 2 kuning telur saja, dan butternya juga nggak perlu banyak, cukup setengah sendok teh. Seperti yang kalian lihat, kenapa harus disaring? Karena kalau nggak disaring, ini lihat banyak sekali nih lendir-lendir dari putih telur itu. Kalau dibiarkan nanti mengganggu pada saat proses pemolesan. Jangan lupa butter yang kalian cairkan itu beningnya harus seperti minyak ya. Kalau butter yang kalian cairkan itu dia burem, maka nastar kalian hasilnya akan burem. Nah, ini nastar yang sudah kita pulung-pulung tadi. Mohon maaf hasilnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu sempurna, karena ini kali kedua saya bikin. Ini kita akan oleskan kuning telur. Caranya seperti ini ya. Kuasnya jangan sampai terlalu banyak kuning telur, jadi kita tipiskan kuasnya itu di pinggir-pinggir mangkok supaya kuning telurnya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dia akan menetes-netes ke bawah. Pada saat nanti dia mateng, kuning telur itu akan menjadi keras dan menempel di nastar kita. Jadi nastar kita jadi akan nempel di nampan dan sulit diangkat. Ini akan kita oles 2 kali ya. Nah, untuk yang kedua kali kita putar nampan kita supaya olesan kita itu rata, kiri, kanan, depan, belakang. Nastar ini akan kita oven di suhu 150 derajat selama 20 menit. Setelah 20 menit kita balik nampan, dan ini saya pakai api bawah saja ya. Kita oven lagi selama 3 menit atau 5 menit sampai dia terasa sudah cukup coklat-coklat, lalu kita matikan apinya dan kita nyalakan api atas. Api atas selama 2 hingga 3 menit sampai warnanya sudah cukup orange, cukup golden brown yang kita inginkan. Setelah itu kita akan matikan api atas, kita diamkan dulu di dalam oven tanpa api selama 1 menit. Setelah itu kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jujur saya tidak suka sekali dengan hasilnya karena olesannya kurang cantik menurut saya. Ini dia agak sedikit berantakan karena saya kerjanya bukan di tempat yang biasa saya kerja, jadi tidak maksimal. Karena itu kalau kalian mau ngolesin nastar, itu tempat kerja kita benar-benar harus nyaman. Jadi kita bisa ngolesinnya tanpa beban, tanpa rasa capek. Jadi nastar kita yang kita hasilkan juga akan terlihat cantik. Ini sengaja saya upload supaya kalian bisa lihat ya. Saya juga bisa bikin nastar jelek. Maksud saya supaya kalian lebih hati-hati lagi pada saat ngoles, jangan sampai berantakan seperti saya ini.
Ini kalau dikerjakan di tempat yang tidak nyaman, terburu-buru, maka hasilnya akan jelek. Inilah yang saya sebut nastar belang belentong. Saya harap kalian tidak bikin kesalahan seperti yang saya bikin ini ya. Nah, karena kita pakai toples, jadi yang jelek kita taruh bawah, yang cantik kita taruh atas. Cantik juga kan akhirnya? Ini saya punya box hampers untuk Imlek, jadi kita akan tempatkan seperti ini. Cantik banget kan? Box ini bisa kalian beli online ya, saya juga belinya online. Ini cocok banget untuk kalian jual atau kalian buat kasih saudara-saudara kalian, terutama buat mertua. Sekian video dari saya, semoga kalian terinspirasi ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.